Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi Bahasa Indonesia SDMI kelas 3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nasrin Amelia Sari. Yang kedua, Siska Rizkiana. Yang ketiga, Novita Sari. Mari kita simak materi berikut ini. Kompetensi inti. Kompetensi inti. Yang pertama, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Berikutnya, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan, mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.1 Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 3.2 Menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. 3.3 Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. 3.4 Mengidentifikasi lambang atau simbol rambu lalu lintas beserta arti dalam teks tulis, lisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. 3.5 Mencerminkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah atau sederhana dalam teks tulis. Selanjutnya, 4.1 Menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 4.2 Menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 4.3 Memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 4.4 Menyajikan hasil identifikasi tentang lambang atau simbol rambu lalu lintas beserta arti dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 4.5 Memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah atau sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Penerapan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SDMI tema 1. Subtema 1 Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, peserta didik diminta guru untuk membaca teks lagu Cicak di dinding, lalu mendiskusikan dengan teman tentang ciri-ciri cicak dan ikan.
Selanjutnya, peserta didik diminta menulis hasil diskusi dengan menggunakan kosakata yang tepat. Yang kedua, peserta didik diminta guru untuk mengamati makhluk hidup di sekitarnya, lalu menanyakan ciri-cirinya kepada orang tua. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk menyimak teks yang sudah tersedia di dalam buku dengan cara memperhatikan kosakata yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, peserta didik diminta untuk melihat gambar yang sudah tersedia dalam buku, lalu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang diperoleh dari gambar. Yang kelima, peserta didik diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar yang tersedia dalam buku. Subtema 2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, peserta didik diminta untuk mencari informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak sehat dengan menggunakan metode wawancara. Yang kedua, peserta didik diminta untuk mencari contoh laporan wawancara dan diminta untuk menguraikannya. Yang ketiga, peserta didik diminta menanyakan kepada orang tua mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada setiap orang dan penyebabnya. Yang keempat, peserta didik diminta untuk membaca teks dengan nyaring, lalu mencari informasi dalam teks dan penulisannya. Subtema 3. Pertumbuhan hewan. Yang pertama, peserta didik diminta untuk menemukan istilah pertumbuhan dari sebuah teks dan menulis informasi yang didapatkan. Yang kedua, peserta didik diminta untuk membentuk suatu kelompok lalu mencari bacaan tentang pertumbuhan dan perkembangan kelinci dan didiskusikan. Selanjutnya, hasil diskusi dijadikan suatu laporan. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk mencari bacaan dari tema yang telah dipilih, lalu mencari ide pokok tiap paragraf pada bacaan tersebut. Yang keempat, peserta didik diminta untuk membaca bacaan ciri-ciri hewan, lalu menulis kalimat dan mengembangkan tulisannya dan mencari informasi dari bacaan tersebut. Yang kelima, peserta didik diminta untuk memperhatikan post-test dan mencari informasi dari post-test yang telah tersedia. Subtema 4. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, peserta didik diminta untuk mencari bacaan tentang perkembangbiakan tumbuhan, lalu mencari ide pokok tiap paragraf bacaan. 2. Peserta didik diminta untuk mencari tahapan yang ada daur hidup yang pada daur hidup tanaman kacang tanah, lalu menuliskan dan ditukarkan pada temanya untuk mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk membaca teks yang telah tersedia dalam buku dengan nyaring. Yang keempat, peserta didik diminta untuk membaca teks yang telah disediakan dan mencari informasi dari bacaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.